Warga Malaysia tampaknya masih bersikeras bahwa merekalah yang paling benar, sementara Indonesia selalu dianggap salah, bahkan sampai membawa-bawa nama Presiden Prabowo dalam perdebatan. Selain itu, ada juga yang dengan sombong mengklaim bahwa jika terjadi konflik dengan Indonesia, mereka akan mendapatkan bantuan dari tentara Inggris. Ini berapa juta orang rakyat kamu masuk ke Malaysia ini. Kalau kami halau rakyat kamu bagaimana? Terbaik APMM Malaysia. Kamu siapa? Sikit-sikit nak baling telur. Satu orang ditembak itu adalah maling. Maling saja yang masuk secara haram. Haram. Yang Haram apa ditembak halal? itu dipercayai adalah sindiket yang menggunakan laluan laut. Sebab itu bila maritim Malaysia APMM kejar, dia cabut lari saudara. Dia lari sebab dia takut. Sebab kalau binatang, pada itu kita tak dengar. Kalau bukan binatang, kita dengar. Ini binatang daripada negara jiran. Katanya IQ-nya tinggi, tapi manusianya kayak gini. Antara binatang yang cerdik. Sebab bagi kita di sini, Ini kayak gini manusianya. betul. Semoga siapa-siapa punya bapak pun lihat perkara ini mau tahu. Kamu punya negara, bagi tahu sama kamu punya kerajaan. Istighfar Pak, istighfar ya, istighfar. Woi Malaysia. Ini yang maling ikan ini berita yang Malaysia. Myanmar Malaysia. Ya, ini penduduk Malaysia yang pernah mencuri ikan dan beberapa kali beritanya memang ya. Ini bukan provokator ya, ini memang ada beritanya ada gitu ya. Tapi alhamdulillah untuk tentara dari Indonesia nggak keras gitu ya untuk hal-hal kayak gini ya. Saudara diduga curi ikan di perairan Indonesia. Kapal Curi Malaysia ikan, ditangkap mencuri Kementerian ikan loh. Kelautan dan Perikanan di perairan Tapi Selat tentara Malaka. Indonesia tuh masih Selain illegal punya fishing, rasa kemanusiaan kapal lah ya berisikan untuk 4 hal-hal ABK semacam asal kayak gini Malaysia lah. ini juga menggunakan alat pancing jenis troll yang penggunaannya dilarang di Indonesia. Tuh. Aduh, pokoknya berisik gitu orang-orangnya tuh berisik gitu ya, biar kelihatan gimana gitu. Menyerang Presiden Prabowo. Ini siapa ini? Saya tengok siang tadi satu video kononnya nak deklarasi perang ke atas Malaysia ya. Saya nak bagi tahu ya kepada pihak-pihak di Jakarta yang rajin buat video-video provokasi ini ya. Siapa tuh atau sekiranya berlaku perang ya ke antara Indonesia dengan Malaysia, Britain ya, United Kingdom akan bersama Malaysia. Kerana Malaysia ada perjanjian pertahanan dengan United Kingdom. Atau ini tahu loh. Defense Pact. Dan mana-mana negara yang menyerang Malaysia, United Kingdom akan campur sama. Maka jangan terkejut. Berarti negaranya sendiri nggak bisa ya? Submarine nuklear United Kingdom sudah berada di Selat kepala. Malaka. Bukan. Itu dia ya. Jangan main-main ya. Gagal fokus sama atau UK, di sininya loh. Dia ada lebih kurang 20 submarine nuklear. Dan Indonesia kena fikir baik-baik. Jangan kepada mereka yang buat video-video mencetuskan kononnya serang Malaysia ya. Siapa tuh? Jangan silap langkah. Nggak boleh, damai-damai. Nanti Indonesia yang akan musnah apabila submarine nuklear United Kingdom turut bersama membela Malaysia ya. Berarti negara kamu nggak bisa menghadapi sendiri. Sangatlah. Sangat. Saya punya ulasan ini ya menghantar mesej yang sangat jelas kepada mereka-mereka khususnya di Jakarta. Saya lihat banyak yang berada di Jakarta ya yang membuat video provokasi. Hari ini tadi pun ada lagi video provokasi menunjukkan. Sabar kok, sabar tuh, nanti gula darah naik tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk
teman-teman dari negeri seberang. Oh, ini orang Indonesia. Cara bicaranya santun, santai. Kalau tidak salah kejadian yang terjadi di tahun 2023 ya, tepatnya bulan Agustus di Laut Tarakan. Itu 4 nelayan kalian, saudara-saudaraku, itu tertangkap oleh militer kami. Nah, di situ kalian dengar sendiri ya VT lengkapnya dari teman kita ini yang saya speech. Itu sempat kejar-kejaran juga di laut lepas. Nah, pertanyaannya, apakah militer kami menembak? Ya, pasti. Tapi tembakan peringatan ke atas, bukan ke dada atau ke tubuh ya, saudara-saudaraku. Jadi pertanyaan yang timbul gini kan dari kami warga plus 62, tolong diselidiki sebenar-benarnya kejadian yang beberapa hari kemarin terjadi. Kalian bilang penceroboh, ada juga warga kalian yang bilang melawan pakai parang, simpang siur lah ya. Nah, jadi tolong diselidiki sedalam mungkin, karena logikanya begini, mustahil, kita katakan mustahil, orang yang pakai parang akan berani melawan orang yang memakai senjata laras panjang atau kepolisian ya, RPM, gimana? RPM kalian ya, itu akan sangat mustahil. Kalaupun dia bawa parang, dia mau bacok itu RPM, ya kedulan ditembak. mustahil dong. Pasti duluan pelurunya ya. Pasti. Jadi tolong diselidiki. Ya, kalau ngelihat video yang dari warga sebelah tuh, menggebu-gebu ya. Sabar, sabar, istighfar, istighfar ya. Sabar, nggak usah terlalu menggebu-gebu gitu ya. Semua orang yang berbicara yang di awal tadi tidak ada di tempat kejadian. Jadi hanya menerka-nerka, semua sama dan pasti membela negaranya masing-masing gitu ya. Kalau aku baca ya untuk kronologinya, WNI itu memang keluar dari batas Malaysia itu menurut aku memang sudah salah. Yang masuk atau keluar dengan secara ilegal itu memang tidak diperbolehkan, itu penting. Nah, kronologinya tuh untuk WNI itu memang keluar dari Malaysia secara ilegal dan tiba-tiba tuh dikejar ya oleh polisi Malaysia. Dan terjadi penembakan. Kalau versinya polisinya Malaysia itu mereka tuh niatnya mau menembak mesinnya agar lajunya tuh lebih pelan. Karena gelap suasananya, akhirnya tuh mengenai salah satu yang ada di kapal tersebut. Dan berita ini memang ramai banget ya, karena menurut aku sudah menghilangkan nyawa itu sudah suatu hal yang sangat sensitif banget ya antar negara. Cuman memang beritanya tuh simpang siur ya, kalau menurut aku untuk logikanya kalau WNI tersebut itu melawan kayaknya nggak masuk akal ya. Karena polisi Malaysia itu kan pasti udah pegang senjata, jadi kayaknya untuk melawan tuh agak sedikit sedikit tidak masuk akal sih. Semua tuh ya untuk masyarakatnya tidak ada yang tahu, hanya menerka-nerka. Jadi semuanya jangan paling sok tahu, paling mengerti untuk masalah ini. Jadi menurut aku cukup diam. Jangan menambah masalah akhirnya tambah panas gitu ya. Terus tadi itu siapa itu kakek-kakek itu, segala macam Amerika disebut, ada nuklir dan sebagainya macamnya. Kejauhan tuh, atau ya memang sih usia segitu memang lagi lucu-lucunya ya. Cuman tahan, istighfar aja, ibadah di rumah gitu loh. Nggak usah ikut-ikutan main media sosial, nanti ya tambah sakit kepala gitu ya.